Sekarang anggota DPRD provinsi aku wakil di bawah rakyat lah, ya kan? Apa sih permasalahan itu bukti sekarang? Apa mudah itu? Apa yang sudah dilakukan untuk Palembang? Sejauh ini gimana? Sejauh ini mengarah kemana nih? Saya Mengarah wali kota atau wakil wali kota nih? dah hati orang galak dari nomor 2. Dari nomor 1 kan lo kan? Sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tokoh dan politisi dari Partai Gerindra yang kebetulan juga banyak atau paling sibuk lah di Pilpres dan bahkan pilkada ini susah ditemuin mungkin nanti. Bahkan juga rencananya beliau juga akan terlibat langsung di pilkada. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Prima Salam. Selamat datang Bung Prima. Ya, bukan sih Mas. Mas. Ya. Langsung saja mungkin. Siap. Atau saya manggil Pak Pop Bung ini. Ini baiklah. Pak namu ya. Pak Katuan. Gini, Bung Prima, setelah rencana ke depan Partai Gerindra ini setelah Pileg dan Pilpres ini seperti apa? Ya, alhamdulillah 2024 sesuai daripada keinginan seluruh kader Partai Gerindra, Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Untuk Pileg secara nasional, Gerindra di peringkat ketiga secara nasional. Nah, ke depan ini untuk Gerindra sendiri, ya hajat yang paling di depan mata ini ialah pilkada di seluruh provinsi, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. Jadi kita fokus daripada untuk memajukan seluruh kader yang ada di Indonesia yang punya potensi untuk maju di pilkada dalam mengawal program-program Bapak ke depan setelah nanti insya Allah dilantik bulan Oktober ya. Target harus kepala daerah atau wakil? Hajatnya ialah kepala daerah nomor satu yang memang logikanya sulit untuk didorong di nomor 1 itu disarankan wakil. Memang sudah target itu ya? Ya. Itu 17 kabupaten kota nggak? Untuk Sumatera Selatan dari mana? 17 kabupaten kota plus 1 provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah di 17 kabupaten kota untuk di Sumatera Selatan mungkin ada 2 atau 3 yang kita jadi pendukung ya, bukan mengusung. Jadi kita mungkin bukan kader kali ya. Karena situasi kondisi daripada daerah tersebut kan. Artinya kalau sekarang kenapa sih memang harus ikut di pilkada ini? Emang apa? Seluruh kader? Kan Pak Prabowo presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Pak Prabowo mengeluarkan program-program makan gratis dan seluruhnya yang telah dipaparkan Bapak kan secara visi misi secara nasional. Nah, untuk pengawalan itu ya Bapak mengeluarkan program menurunkan kepada seluruh provinsi di seluruh Indonesia, ialah ke gubernur kan. Yeah. Setelah gubernur banyak ke yang punya wilayah teritorial itu kan bupati dan wali kota kan. Bupati dan wali kota yang mengawal. Bupati dan wali kota kan didamping oleh DPRD Partai Gerindra. Nah, jadi kalau tidak dikawal kan patah lah itu program Bapak. Nah, itu sebenarnya cuma untuk mengawal program Pak Prabowo agar Bapak mencapai daripada hajat dan cita-cita beliau kan. Sejahterakan rakyat Indonesia. Emang nggak yakin apa kalau dari partai lain? Kalau kita aku punya anak. Kalau anak aku punya potensi, aku tidak nanya anak tetangga. Ya, bisa semua anak lah. Kira-kira itulah kira-kira kan. Kami dianggap untuk anak semua tuh Bapak. Sama Pak Prabowo gitu ya. Iya. Target gimana untuk pilkada? Di mana sini? Sumatera Selatan. Ya, hajatnya insya Allah. Ya, seluruhnya semua hajat orang pengen menang. menang jalankan kan. Daripada buat tugas dan fungsi sebagai kepala daerah. Seperti itu. Ini rata-rata yang kader-kader dari Gerindra kayaknya setelah ada pasangannya di pilkada ini kok sudah mulai pisah nih. Kita lihat dari gubernur, lihat dari Bawasin, kemudian di Ngura gitu. Misalkan Pak Muardi dengan Pak Herman Deru. Iya. So, ya. Bisa kan? Ini Pak Dislamet dengan Pak Sekolani bisa. Sebenarnya itu kan perintah Pak Presiden.
Ya, kalau ada kader yang potensial maju, iya maju nomor satu. Bismillah, partai support, seluruh support. Ada yang masalah pendanaan, insya Allah seluruhnya support Pak Prabowo, Partai Gerindra. Gitu. Apa karena ada unsur ketidakpuasan dengan pasangan-pasangan sebelumnya? Ada. Pak Bawadis sama Pak Herman Heru baik, komunikasi bagus, semua macam ya. Cuman kan kalau kita ini kan warga, kadang satu rumah tapi ada partainya banyak ya kan. Cuman kan ada ini kita tuh, ada dalam garis partai. Seperti saya dengan ustaz-ustaz saya kan berbeda dengan pilpres. Iya, betul. Ya kan? Teman kita kan ustaz izin anak ada di Pak Prabowo Subianto karena insya Allah rezeki kita dari Allah kalau tapi perantaranya dari Pak Prabowo. Betul kan? Ya setidaknya aku wajib aku berjuang untuk Bapak kan. Nah, itu jadi ya silakan kata Ustaz Pak pilpres itu sementara silaturahmi yang abadi ya. Masalah kata Bang Baper kan. Nah, supaya dengan uas puro segala macam. Iya, teleponan Masih jalan seperti sedia kala. iya, partai politik itu. Jangan baper lah politik. Jangan berperan ya. Nah, terkait sosok Bung Prima nih, Pak Prima ini ramai-ramai nih digadang-gadang nih menjadi bakal calon wali kota dari Partai Gerindra ini. Ini gimana ceritanya itu? Ya, kalau dari pribadi saya Pak memantaskan diri. Kita ini kan siapa kan, udah tahu. Pilkada kan butuh dana yang besar. Kalau macam jalan nih baik. Apa yang jadi prosesnya? Ya sebenarnya kan 27 November pencoblosan itu kan pas malamnya lada itu tuh, nggak tahu. Tuhan itu kan tahu siapa. Jadi kita kan cuma nyalain proses coba ya. Kalau kebetulan insya Allah mau kita digeret ke takdirnya itu, jalanin segala unsur kalau ada dunia ya pasti support apapun itu. Memantaskan diri Pak ya sebenarnya. Ayo, tidak mungkin lah jadi coba kalau yang ini sudah jadi. Kalau sepatutnya di mana sekarang posisi? Wali kota atau wakil wali kota? Serah sama pimpinan. Pimpinan. Ya, kita tidak berambisi menjadi kepala daerah, tidak memperkaya diri. Cuman bawa mati 2 kali 1 situ ya kan? Apa tinggal galau. Kita hidup di dunia ini paling hebat 80 tahun. Kalau Kiai Maruf gantung mungkin 110 tahun dalam kubur ya. Berarti lah mula beliau daripada ini kan. Daripada kita di dunia ini kan. Jadi kalau kita pokoknya jalan ini apapun kita bapak sudah ada. Ada Pak, bismillah, ada jalan, ada kan. Berbeda udah kasih prima sudah support sudah enggak jalan. Sejauh ini gimana? Sejauh ini mengarah kemana nih? Saya mengarah wali kota atau wakil wali kota nih? dah hati jalan dari nomor 2. Dari nomor 1 kan lo kan. Sebenarnya cukup alam lah ya. Coba kita memantaskan diri. Tapi kalau aku memantaskan diri nomor 2 karena aku belum tahu segala macam. Tapi kalau yang pimpinan-pimpinan kita ngomong ke kita di pantas nomor 1, ya sudah jalan nih. Bismillah. Jadi tahu seluruh ke perangkat Pemprov Pak Mawar segala macam sudah ada perangkatnya. Tinggal kita benahi yang kurang bagus benahi, ya kan? SDM segala macam. Kan tidak arti kami tidak ada mau mengembalikan uang kampanye. Karena kita disupport untuk kita mengawal program Pak Prabowo. Jadi tidak ada mau main APBD segala macam. Ya kan? Gimana nak bagus si Palembang, mensejahterakan rakyat Palembang. Karena sudah terpikir minjem duit sekian, kaget baliknya sekian, dengan tipu sekian. Cak mana dia nak ngurus si Palembang banjir. Banjir Palembang ratusan miliar Pak. Harus dibenahin. Tidak bisa tampil-tampil. Dari mana duitnya? Ya logika be. Kan Pak Prabowo kan bisa langsung ngomong. Ini kan Pak Sekjen, Pak Dasko, bang minta duit Pak. 200 miliar bang APBN. Untuk Palembang. Dibuka Pak Prabowo menang. Ucur. Pada putra juga APBD kecil. Ya perwakilan dari banyak kan. Itu kata wali kota nak bangun. Pak Prabowo itu BKB itu pengen lihat. Benteng itu tiap mana sih dalamnya. Tahu kan? Cuma ada izin harus dari Kemenhan. Ya kan? Dari Presiden. Buka lapak kasihan rakyat Palembang. Nak nyingok ada apa katanya terowongan yang tembus-tembus kan nama wisata ya seperti itu Pak. Banyaklah hal-hal yang kita buat ini. Udah punya konsep belum nih untuk Palembang? Konsep itu insya Allah disamakan daripada visi dan misi Pak Prabowo. Visi dan misi Pak Prabowo secara nasional diturun ke provinsi, diturun ke kabupaten kota, sama berhasil. Apa itu? Ya paling di kombinasi dikit kan.
banyak ke pariwisata segala macam. Itu kan kombinasi. Yang jelas kalau sudah makan gratis ini bukan dari wali kotanya, tapi dari Pak Prabowo-nya. Afiliasi lah kalau 2029. Jadi 2024 insya Allah 2029 ya sudah satu paket lah tahun 20 itu lah. Kemarin rame nih soal pernyataan Anda dengan Ratu Dewa itu. Oh iya. Itu bisa Anda beri klarifikasi seperti apa itu? Iya kan, kalau komunikasi politik itu kan selama belum kita ke KPU untuk mendaftarkan diri di tanggal 27 Agustus seluruhnya cair. Komunikasi itu tidak bisa ditutup-tutupi ya. Pada Dewa, bagus ya. Karena kita kan ada 2 tahun depan. Bu Fitri siapapun itu ke depan. Cuman kan kita tidak bisa memutuskan Pak. Ya kan? Iya kan? Kira-kira kan? Yang memutuskan ada pimpinan-pimpinan. Jadi apapun pimpinan menimbang dengan segala macam apa namanya itu peluang dengan segala macam pertimbangannya, ya jalanilah. Sudah kita pada komunikasi, kau pasang aja. Wah siap coba. Pemerintah ya. Secara hati nurani inginnya kemana? Apa sih? Wakil wali kota atau wali kota? Secara hati nurani dan pesan orang tua mungkin Kemarin kalau tuh istiqoroh lah dulu buat ya. Wah kok udah ada istiqoroh. Kenapa udah ada istiqoroh? Istiqoroh itu kan memilih antara ini bimbang. Oh kita udah bisa bimbang. Karena aku yang bukan yang punya duit. Aku bukan yang punya partai. Ya kan? Kamu yang punya istiqoroh. Bismillah bedanan. Memang uang yang doa ke, ada ustaz-ustaz, ada uang tunggu segala macam. Tidak loh. Kalau kita punya duit 100 miliar, oh boleh istiqoroh Pak. Aku udah jangan wali kota, aku nak jadi bikin apartemen, betul kan? Tapi tidak istiqoroh. Jalan ya Beh. Apapun itu sudah. 2 hari ini, prima ketua DPC. Tak mana bendahara tetap, double rangkap. Sudah jalan nih. Prima ketua TKD, laju. Oh segala macam jalan nih Pak. Mumpung masih ada jauh di badan. Semua. artinya belum putus ya antara wali kota atau wali kota ya. Pimpinan Mucik Kartika Sandra Desi yang mengarahkan kepada pimpinan yang memutuskan Pak. Gitu hanya menjalani. Kami petugas partai, tetapi petugas partai ini petugas rakyat itu. Betul kan? Ya, partai politik itu kan organisasi yang menaungi dari seluruh kelompok-kelompok ini kan rakyat kan yang di situ. Tahu-tahu visi misi seluruhnya bagus semua. Petugas partai, petugas rakyat sebenarnya. Petugas partai, saya ada KTA Gerindra, saya ditugaskan jadi bendahara DPD, ditugaskan berbagai macam jabatan. Untuk apa? Untuk ideologi partai kami banyak. Seluruhnya itu untuk sejahtera rakyat. Oh berarti afiliasinya ya rakyat lah. Karena wakil rakyat. Sekarang wakil anggota DPD provinsi aku wakil rakyat di bawah rakyat lah. Ya kan? Apa sih permasalahan itu bukti sekarang? Apa mudah itu? Apa yang sudah dilakukan untuk Palembang? Kami tidak perlu memberitahukan kepada rakyat apa yang kulakukan. Karena kami di DPRD itu kolektif kolegial. Apa yang kami putuskan secara komisi itu keputusan bersama. Bukan ini saya cuma menyarankan. Nah, itu. Tak bisa dengan klip itu kalau aku mengundang aja. 75 anggota DPRD. Ini sistem koalisi juga akan dipakai nggak di kalau pilpres kan kita jelaskan koalisi. Nah, apakah nanti di pilkada Gerindra akan menerapkan koalisi juga? Di nasional, Koalisi Indonesia Maju berbagai macam partai politik. Turun dia ke provinsi, ada semacam ras, suku, ya kan? Ada semacam ikatan kekeluargaan, ada semacam balik lagi ke pendanaan, balik lagi ke tingkat daripada aku. Galak ya pasangan yang mau dah ya, walaupun kita beda partai kemarin pada saat pilpres, ya kan? Itu semuanya kami tidak dibatasin. Tapi kalau bisa dengan Kim, tapi kalau tidak ketemu jalannya buntu dia, ya silakan dengan partai politik lain. Itu. Cuman tujuan satu, menang, jalani tugas, bagus ke daerah segala macam. Ini apa namanya itu kawal program Bapak. Kalau sampai makan gratis itu basi Pak. Keracunan uang, mati kan dia, ya kan? Wah keracunan, dipolitisasi segala macam. Oh itu berarti tidak benar itu tugas daripada Kabupaten DPRD. Sebenarnya konsep program makan gratis itu seperti apa sih? Jangan sampai nanti banyak kan ini, nanti apa namanya makan siangnya seperti apa? Masa orang yang mampu dikasih juga gitu kan? Oh iya. Nah, gimana sih? Bukan yang mampu dikasih, bukan setiap rumah diantri makan gratis itu bukan. Kalau lihat tuh seperti di China, di
Di negara-negara maju, makan gratis itu makannya terprogram. Jadi kita punya anak yang sekolah SD, SMP, SMA, dia tuh udah usah bawa duit jajan lagi, coba kita tuh, udah usah memberatkan orang tua lagi. Datang makan, ada telur dua, susu, ya kan, nasi segala macam, bergizi pak. 4 sehat 5 sempurna, mungkin sudah lupa kali kan 4 sehat 5 sempurna. Sudah selesai, siang makan lagi gratis. Untuk ngisi daripada daya tahan tubuh dia. Kalau di pesantren ada makan malamnya. Itu ya terkelompok SD segala macam, madrasah terus tidak. Kak Rahman ada diantar dimakan gratis tidak. Ini juga. Itu untuk sekolah-sekolah apa gimana? Sekolah, pesantren, Seluruh sekolah nantinya. rumah tapis segala macam didata, Pak. Iya. Satu orang itu satu dapur tuh 50 ibu-ibu, 50 orang yang kerja. Artinya tidak semua sekolah maksudnya di sini. Nanti Seluruh sekolah. seluruh sekolah, SD, SMP. Kalau misalkan di SMA Bonafit, SMP Bonafit, kita tanya dulu, ini sudah ada belum apa namanya pada catering ya? Pagi, siang, tidak perlu lagi. Masih banyak yang membutuhkan kan, seperti itu. Makan gratis itu kan makan gratis, tapi afiliasinya kan banyak, itu kriteria. Supaya kita ini nyanggup daripada generasi kita berikutnya 10 tahun di bawah kita, 20 tahun berikutnya, supaya pintar-pintar Pak, hebat-hebat generasi. Anak saya jadi susah ngomong Indonesia, Inggris terus ngomong pintar-pintar. Lain kalau kita omongan kita tuh mungkin terkontaminasi zaman gitu kan. Kalau zaman itu kan masih jago kan. Nah terus tuh ibu-ibu hamil itu stunting itu. Stunting itu pada saat bukan pada saat dia hamil itu dikasih susu tidak. Pada saat dia nikah, ijab kabul, besok tuh bahaya data. Sudah dikasih ibunya tuh susu apa yang berprotein segala macam. Jadi pada saat dia melahirkan anaknya, insya Allah lewat daripada stunting. Bukan pada saat dia hamil dikasih susu tidak. Saat itu jago daripada benih itu kan. Anggarannya Pak besar 400 triliun se-Indonesia. Iya. Mungkin Sumsel ke bagian 3 kali. Tak tahu juga ya. Seperti itu. Ada badan khusus yang dibuat Bapak. Lembaga khusus yang dibuat Bapak itu. Lembaga audit segala macam. Jadi sekitar ada 3 atau 2 lembaga ini Bapak yang baru. Untuk menangani itu. Untuk menangani ini. Makanya itu kepala daerah dan anggota DPRD provinsi kabupaten yang mengawasi secara langsung. Ini prioritas pesan Bapak terus. Misinya, tujuan utama tadi itu ya, mengawalnya tadi ya. Supaya generasi ini bisa dia tidak baperan kalau dia jadi politisi. Kalau dia kalau dia bekerja di perusahaan di PNS tidak jadi penggibah. Dia mikirkan diri dia seperti di Jepang, di Cina, ya kan? Itu daripada ini dia teknologi bisa buat apapun. Pinter lah Pak. Kalau emang sekarang banyak yang baperan apa? Ya mungkin Pak. Banyak lah. Bisa jadi. Kalau kami kan politik itu sementara. Silaturahmi lah yang abadi. Banyak lah yang baperan. Iya. Ini politisinya atau orang-orang pegawai? Nggak tahu saya. Ya mungkin ada yang baperan, mungkin kan di Palembang di seluruh kabupaten kota, ya kan? Lihat perkembangannya. Seperti yang orang kan. Kalau di Palembang banyak nggak baperan? Nggak tahu deh Pak. Kalau kita fokus, siapapun nanti rival kita ke depan, diamanahkan maju. Fokus di pemenangan, bukan fokus siapa sih musuh kita. Bukan. Rival ngampui kita kan saya pernah bilang di sini berlomba-lombalah mencari suara, ya kan? Bukan berlomba-lomba menjatuhkan kiri kanan, cari aib dia. Bukan kau yang bisa bongkar aib manusia itu, cuma Tuhan sekejap. Kau bongkar aib dia, aib kau habis dibongkar, itu selesai lah. Kami itu berpolitik santun. Apa yang kami jadi program kami, Gerindra pernah. Itu tidak ada hal waktu yang kami seperkan untuk jadi baper, jadi ngurusin yang rival dari Bismillah. Sebenarnya konsep politik di Gerindra itu seperti apa sih? Konsep politik di Gerindra itu ada di ADART Partai Gerindra. Maka jadi KTA Partai Gerindra, jadi dipilih. Buat KTA Gerindra, kakek dikasih ADART Partai Gerindra, apa yang dituangkan. Seluruh ADART Partai Politik di Indonesia bagus semua Pak. Tinggal kita mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Tadi bincang-bincang kita sementara tadi Sumatera Selatan ini termasuk salah satu daerah yang sukses besar ya dari kacamata Pak Prabowo ya di Pilpres 2024 ini gitu kan.
ada kejutan apa nanti katanya dari Pak Prabowo untuk Sumatera Selatan nih? Kejutan. Insya Allah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang dan kabupaten lainnya akan jadi teras Partai Gerindra di Sumatera. Bismillah. Itu senang. Teras seperti apa terasnya? Kalau kita obrol kepanjang Kak 2 jam, 3 jam kan punya teras partai. Singkat aja gimana? Teras Partai Gerindra itu rumah Gerindra. Rumah Gerindra berarti seluruh kader itu wajib insya Allah menjemput takdir dia di kemenangan. Menang sebentar dilantik langsung dia bekerja. Karena kami ada absensi kalau jadi insya Allah kepala daerah ada absensi ke partai. Bukan absensi dari kita yang mengisi tapi dari Pemkot, dari Pemprov macam yang menyetorkan ke Partai Gerindra. Kami tidak boleh terlalu banyak di luar, harus ada di daerah masing-masing. Harus absen ke partai gitu. Oh iya, setiap bulan diminta itu. Itu wali kota Dievaluasi. kepala daerahnya dari Gerindra atau dari pemerintahnya yang absen? Wali kota yang kader Gerindra itu akan dimintakan oleh DPP yang membidangi hal tersebut. Mana absen wali kota kami, mana absen gubernur kami, apa yang sudah dia kerjakan di daerah, sudah dia menangkan itu. Wajiblah laporan. Kalau kita dibiayai partai, dibiayai bapak, itu laporan lah. Emang di Gerindra nggak perlu keluar modal untuk nyalon pilkada? Bukan modal, kalau di Gerindra itu kalau kami bilang itu bukan modal pak. Kalau modal berarti kita berbisnis di politik ini kan. Kalau sudah berbisnis hitungannya sudah hitungannya untung rugi ya. Kalau kami itu jalan nih. Jalan nih ada duit ya untuk partai. Baik lagi partai ini punya ideologi partai paling baik. Ya sudah. Jadi kalau calonnya nggak punya duit gimana? Kalau di Gerindra kalau mereka beliau itu punya potensi yang besar, bagus, hasil pileknya maksimal, support full dari partai. Ada nggak contohnya kira-kira nih? Banyak. 2020 Sumatera Barat dan di daerah Jawa seluruhnya full support. Ada berapa yang punya 50 juta cuma. Jadi bupati di support full 20 miliar full support. Tapi di Sumsel kok orang berduit semua nih calonkan ke. Oh iya, orang berduit semua Pak. Orang berduit semua. Kalau kita sudah mengeluarkan daripada Kak Rahmat menyalon pilkada ngoloi ya bahasa orang ngoloi rumah apa ya lah kalau ketampungan kita kembali ke kos sekian. Oh itu sudah ada bagus nian ya kan. Ya kawan payu kau kontraktor ya kan. Kau support aku lah payu kau kasih paket di kontraktor murni kau di situ. Oh berarti ada bagus. Ini kan banyak kan. Nah, karena kita kan tidak terikat kan. Ya jalan baik lah Pak. Bismillah. Penting niatnya baik. Tidak ada memperkaya diri. Bismillah. Tidak ada memperkaya diri. Lah cukup lah Pak. Minum ini bela kenyang. Pas botol ya. Minum 1 galon. Ini soal elektabilitas. Kita ketahui mungkin Bung Prima ada 2 nama lah yang sejauh ini memang tingkat popularitas dan elektabilitasnya tinggi gitu kan. Tapi ada nama-nama lain kayak Bung Prima ini katanya mencuatnya cukup meroket, melejit gitu kan. Itu kok bisa seperti itu gimana? Oh. Itu kan banyak macam kajian Pak. Kalau Bapak misalkan saya dapil 1 dapil 1 Kota Palembang, provinsi di 9 kecamatan, mungkin pada saat orang itu survei di situ ya pada saat ketemu rumah-rumah tim saya, misalnya tim aku kan bisa jadi kan. Ya jadi semacam berbagai kajian yang berbeda tapi fungsinya sama, ingin mempublikasi ke publik bahwasanya saya atau siapa yang tinggi elektabilitas sehingga orang lain kesannya tuh enak dukung dia baik karena dia tinggi melok menang baik. Nah, cuman itu hal daripada potret daripada popularitas diri, elektabilitas diri, keterpilihan dan segala macamnya. Tapi itu tidak terikat Pak. Itu kalau survei itu kan sama gimana ya? Kakak nak melamar orang kan, misal ke kan dulu kan. Nak tahu jalannya kemana nih, jalannya gang segala macam ya. Kakak kan perlu suruh uang tuh datang sana biar pada saat rombongan tuh datang tidak nyasar. Nah, jadi itu tuh semacam gambaran baik. Tidak menjadi pengikat. Tapi yang sekarang Pak Ratu Dewa tinggi, Bu Fitri tinggi karena beliau kan sudah
sudah tahunan berkecimpung di kota Palembang kan. Kalau kami tidak ada trik, saya tidak ada pencitraan untuk masyarakat kota Palembang, biarkanlah yang paling hebat mengangkat elektabilitas dan keterpilihan kita itu untuk menjemput takdirnya masing-masing itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Jadi saya tidak pernah. Tapi gambar-gambar Bung Prima kayaknya sama banyaknya ada itu dengan Pak PJ. Jadi untuk daripada reklame segala macam itu hal daripada media untuk memperkenalkan diri. Jangan pula kalau kita lah tahu bocoran dari siapa, kau ini bakal jadi diem di rumah. Tidak usah pasang foto segala macam. Jadi tidak berkontestasi, tidak menghargai daripada proses pemilu. Heboh, seru kan? Jadi bahan ngobrol kopi sampai ngopi siapa ya macam ini. Jadi seru kan? Bagus itu omongannya positif daripada ngomongin tetangga yang beli mobil baru. Daripada nengok tetangga yang baru diangkat jabatannya, jadi yang gibah, fitnah segala macam kan lebih bagus politik. Ngomongin politik kan? Nah, siapa tahu yang ngomong politik jadi juga kepala daerah. Pokoknya dari A sampai Z yang ingin mencalonkan diri seluruhnya berpeluang jadi kepala daerah. Pak, tidak bisa ngomongkan aku tidak pernah. Itu tidak ada betul dikit. Kalau kita bicara soal peluang nih, ini peluang nih. Gambar sama banyaknya dengan PJ. Mungkin pilihnya jadi wali kota nih. Nah, Bung Prima kalau jadi wali kota nanti apa nih? Ada PR besar nih. Pasar 16. Ada program apa sih sebenarnya? Gitu tuh. Kalau program Pak Kerja, saya otaknya terbatas. Pemimpin itu mengarahkan daripada hal yang salah ke jadi benar. Mengarahkan daripada hal-hal yang keliru jadinya real tuh. Orang kan tidak bisa kepala daerah itu menguasai seluruhnya. Teknik sipil, hukum, keuangan segala macam. Nantinya akan bisa dia kuasai. Tetapi dia ini kan leader. Leader pemimpin itu tidak harus ahli, Pak. Tapi dia harus punya ketegasan, punya integritas diri dia, ya kan? Supaya orang-orang ahli yang ditunjuk untuk pasar 16, untuk siapa-siapa yang membidangi hal-hal tersebut, itu satu arahannya ke pemimpinnya. Dalam konsep mengarahkan lah. Konsep Bung Prima untuk mengatasi kesemrawutan pasar 16 itu ada nggak bayangannya? Pasar 16 itu kan sekian daripada hal-hal yang harus dibenahi ya. Banyak kan hal lain. Ya karena ini PR-nya. Oh iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita kalau aku pasar 16 itu kan untuk sentral bisnis kan. Meningkatkan PAD segala macam. Mensejahterakan daripada ekonomi masyarakat kan. Aku tempatkan diri aku pada saat nak belanja ke pasar 16. Apa sih yang aku kurang? Keamanan. Kurangnya daripada fasilitas-fasilitas umum segala macam. Hal-hal itu dipenuhi oleh pemerintah kota karena itu wewenang pemerintah kota. Untuk hal-hal nak jual-jual apapun kita hanya bisa mengatur. Tapi balik lagi ke diri kita kira-kira kalau ada kakak naik ke lantai 17 atau ke lantai 6 untuk beli cabai. Aku rasa tidak. Nah, jadi kita mengatur di situ. Untuk siapapun yang mengatur kita tunjuk kepala-kepala pasar yang memang sudah mumpuni seperti di DKI kan. Ada apa namanya itu yang sudah satu pasar kecil bisa sampai 7 miliar kan PAD-nya kan. Tapi dilihat dulu Pak legal daripada pasar 16 seperti apa. Kalau sudah memang dibalikkan daripada ke pemerintah kota ya wajib lah. Pasar itu tingkatnya PAD-nya kencang tuh Pak. Iya kencang itu. Parkir, jukir kan. Kalau aku jukir itu aku kasih ke pihak ketiga supaya langsung masuk dana ke APBD. Nah itu jukir juga ada. Kita jukir, bicara soal jukir ini Pak. Parkir. Jukirnya udah merajalela, nggak jelas yang mana aslinya, yang mana ini mulai kayak di minimarket itu udah kuasain itu. Ruko itu udah dia itu sertifikatnya ruko. Nah setelah parkiran itu sudah pasosnya pemerintah. Nah disitulah bisa didata. Ini untuk hasil daripada nanti bisa menghasilkan uang untuk PAD atau Palembang. Tapi kan belum terdata. Sekarang saya tidak tahu seperti apa nih. Jukir-jukir di kota Palembang karena kita tidak boleh aku datang ke situ satu dinas apa yang kekurangannya siapa gitu Pak ya kan. Pada saat kita tahu semuanya, pada saat kita begawe kerja seluruh visi misi program-program itu cuma bisa dituangkan dengan hal-hal yang baik ya kan. Untuk mengaplikasikannya ya kau turun untuk ke dinas masing-masing, jadi kau ngerti nanti begitu kan. Bukan kita orang yang tidak ngerti,
kita ini bisa semua. Kakak bisa main bulu tangkis, main bulu tangkis sebulan. Pinter lah, sudah backhand segala macam. Pasti kan? Iya. Rasio perlu karena 5 tahun kan 6 bulan kita penyesuaian diri, mengetahui segala macam kan. Setelah 6 bulan, selesai barang itu. Dalam jukir-jukir itu Kak, pihak ketiga baik suruh. Tender ke lelang ke berapa kamu ambil daripada peluang daripada pemasukan ini. Nah, berapa untuk Pemkot, berapa untuk kamu. Secara real yang diatur undang-undang sekian. Ya sudah kami minta dananya di depan untuk PAD. Masuk ada uang baru. Jadi bukan duit itu, bahasa APBD itu bukan pada saat nanti akan ada uang. Oh iya. Gitu kan. Apapun kan. PDAM misalnya insya Allah mudah-mudahan kalau terrealisasi akan kita jadikan pecah token kalau kita beli listrik. Jadi beli listrik kan beli token dulu baru hidup. Nah mungkin insya Allah PDAM akan seperti itu. Tapi kita kuat dulu intake-nya, ditambah lagi segala macam. Jangan sampai kamu rakyat malam-malam airnya mati nak ke Indomaret atau M-Banking kan. Seluruh fasilitas harus dipenuhi Pak. Jangan cuma satu bank. Uang kan harus banyak bank. Aduh, bank ini kan. Seluruh fasilitas itu dipenuhi dulu baru bisa mengaplikasikan daripada PDAM token tinggal beli di Indomaret kan. Untuk masyarakat yang menengah ke bawah kasih subsidi besar 60%, 70%. Iyalah. Untuk mereka semua itu. Dalam pandangan Bung Primas, Kota Palembang saat ini maju atau mundur? Maju lah Pak. Kalau kan inilah tahun 2024. Palembang kan 1.500 tahun. Maju pasti insya Allah. Maju untuk mendekati kiamat. Majunya di mana pembangunan? Maju. Pembangunan. Kalau dulu kan kita kan Bapak buka Google. Palembang tahun 98. Masih ada mobil yang butut segala macam, ada mobil Timor apa tahun 97 kan. Sekarang mobil sudah mobil listrik kan maju arti. Iya. Iya kan? Nilai APBD-nya dulu sekian tapi meningkat sekian kalau ada hotel segala macam aja Pak. Seluruh pemimpin Palembang ini terus gimana sekarang kalau ya bagus, infrastruktur bagus, tinggal lagi disesuaikan daripada hubungan antara kepala daerah dengan provinsi Sumatera Selatan dengan balai jalan. Karena ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kota. Ya kan? Jangan sampai ngomong jalan besar Sudirman bolong gara-gara pemerintah kota. Nah, tapi jangan saling salah ke depan. Kan bisa jatuh, tunggu mobil, itu jalan itu bukan jalan itu. Kan berarti kurang komunikasi. Kalau Pak Presiden Prabowo Subianto, kepala daerahnya itu dari Gerindra, kepala balai, Pak itu ngobrol. Ini Palembang aku, ini. Aku pengen ini ya. Jadi bagus ya. Jadi siapa PIC yang Bapak tunjuk untuk kami call pada saat ada hal-hal jalan bolong segala macam. Ya siapa? Ya realita ya kan. Ya, kalau kita di Presiden Pak Prabowo, beliau juga bagian daripada pemerintahan, ya pasti enak komunikasinya jalan kan. Jadi kalau temu, itu temu langsung Pak. Provinsi juga kayak itu. Ya kan? Kepala PU ngobrol lah, saling menghargai satu sama lain. Yang mana jalan provinsi, terdata lagi. DED drainase, aku dapat masukan kan. Kita buat dulu yang mana, ya kan? Apa-apaan tuh daerah yang terkontaminasi konservasi rawa apapun. Banyak kajian Pak, memang harus kerja betul. Kalau jadi nomor 1, nomor 2 harus kerja betul. Itu harus kerja betul. Benar-benar niatnya ikhlas. Kalau kita itu disekolahkan, diajarkan, dididik, dijadikan kepada itu beban gitu kan. Beban berhasil lah kita 5 tahun akan datang. Sudah. Matilah kau di situ baguslah kau bawa daripada kota kau, satu tanda tangan kau sangat berharga daripada kau berdakwah dengan puluhan ribu masa itu kata Ustaz Abdul Somad. Jadi paling berharga tuh. Ya. Nah, sampai matilah ini amal jariahnya. Selesai jadi matilah. Mati kita menghadapi kehidupan yang paling nyata dan kita di jagat raya. Itu. Baik, kami akhiri. Mungkin ada closing statement untuk pemirsa Info Indonesia. Closing statement. Sampai kada, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa daripada podcast ini tanggal 27 November samakan seperti tanggal 17 April 2024 gunakan hak suara semaksimal mungkin penuh seluruh DPT untuk kalian
untuk kita semua menentukan arah daripada Kota Palembang 5 tahun yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan raja-raja almarhum raja-raja Palembang, almarhum ustadz-ustadz, orang-orang yang bersejarah membangun Kota Palembang akan bangga di alam kuburnya karena kita membawa daripada menentukan arah pemerintahan Kota Palembang 5 tahun ke depan. Datang libur coblos yang memang sesuai dengan keyakinan kita, dengan media-media segala macam. Seluruhnya calon-calon tersebut bagus-bagus, tidak ada yang tidak bagus, Pak. Ya kan? Nah, tapi ikuti baik seluruh perkembangan pilkada Kota Palembang dengan santun, dengan baik, jangan sampai jadi pemecah belah daripada kita masyarakat Kota Palembang. Orang yang berlomba menjadi kepala daerah, orang yang akan menjemput takdir jadi kepala daerah, kita yang seru di bawah. Jadi boleh silakan komen, posting segala macam kalau sudah nyoblos di 27 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.